Ya, kembali tadi saya teruskan dulu mengenai masalah bagaimana the leaders atau pimpinan perusahaan itu melihat posisi daripada karyawan. Ya. Kalau karyawan dilihat sebagai suatu aset, tentunya konsekuensinya, dia akan lebih terbuka di dalam caranya mengelola organisasi itu. Ya. Karena apa? Ini akan menyangkut kepada pengembangan daripada karyawan itu sendiri, posisinya karyawan sendiri dan sebagainya. Sebetulnya di Indonesia, menurut pengamatan saya, apakah ini terbuka atau tidak terbuka? Ya. Selalu ada saja di dalam satu perusahaan itu ada orang-orang yang disebutkan inner circle-nya. Iya. Ya. Nah, inner circle ini tentunya karena sebagai inner circle, maka dia mendapatkan informasi lebih banyak. Dia juga ikut terlibat dalam satu decision making proses. Ya. Dan dia menjadi efektif karena mendapatkan informasi itu. Dan dia juga mempunyai satu channel untuk communicating each other dan barangkali debating each other dan seterusnya. Okay. Jadi sebetulnya terlihat kepentingan daripada keterbukaan itu sangat penting di dalam suatu organisasi untuk mengelola suatu perusahaan. Nah, isunya akan sampai seberapa jauh ini dibuka. Right. Ya, sampai seberapa jauh. Nah, kalau saya lihat di Barat lalu di Amerika misalnya, ambil contoh juga di IBM sifatnya sangat egaliter, ya, karena informasi itu adalah accessible, ya. Tapi kalau di sini barangkali tidak seluruhnya, bahkan sebagian besar tidak melihat kepentingannya. Betul. Suatu informasi itu dibuka buat apa? Betul. Dia toh yang penting adalah dia bekerja, dia doing their jobs, dia happy with the pay, that's it. Padahal kalau tadi kita teruskan yang inner circle itu menjadi the bigger circles, barangkali justru mempunyai manfaat yang besar untuk perusahaan itu. Nah, menurut saya ini yang barangkali kurang ada di Indonesia. Nah, ini juga sangkut pautnya dengan culture-nya, ya. Karena culture kita, sekarang anak buah kita mau masuk saja pakai ketok pintu. Kalau di Jawa gitu sedikit-sedikit kula nuwun gitu ya. Sedikit-sedikit maaf. Anda lihat contohnya, kirim SMS saja minta maaf dulu SMS-nya. Ya. Jadi, tapi is that bad, Pak? Is that bad? Enggak, saya tidak mengatakan bahwa itu bad ya. Karena kita juga tidak berarti harus meniru seluruhnya cara budaya yang ada di Barat. Ya. Hanya yang perlu saya ingin katakan bahwa this openness of the communications, jadi a culture of candor tadi itu sangat penting untuk dibuild, and of course we need to build it within the framework of our culture. Dan kalau di sini mungkin lebih mulai dengan the leaders yang mulai lebih dulu, karena sistem paternalistik kita ini. Jadi poinnya adalah, jadi kita yang mesti mulai dulu lah. Poinnya adalah secara kualitatif kita perlu meningkatkan candor atau transparency, tapi warnanya nih masih harus kita harus sesuaikan sama warna kita. Bahkan within the country aja barangkali juga warnanya tidak sama. Ada pertanyaan dari Pak Bakri Arbi. Silakan Pak Bakri. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari segi budaya tadi, culture of candor ya, sebenarnya itu adalah Barat. Sedangkan kalau kita ini di Indonesia, barangkali kita perlu bandingkan juga dengan Jepang. Tadi Bapak mengatakan mengenai inner circle yang mengecil dan diusahakan sebesar mungkin. Nah, ini saya kira terutama tadi saya katakan mengenai budaya Jawa yang masih ada kaulanan Gusti, jadi ada distance ya. Jadi mungkin ini menjadi suatu challenge bagi kita. Dan bagaimana untuk bisa menyesuaikan budaya candor supaya value dan wealth itu bisa tambah. Cuma bagaimana caranya, saya kira ini Pak Jud. Oke. Warnanya yang mana nih sekarang gitu ya? Kita ngomong kita secara kualitatif kita perlu improve. And then mungkin warnanya harus kita sesuaikan sama kultur kita. Tapi warnanya seperti apa kira-kira Pak?